Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestantion Nurendra Marandarta, NIM 121 18 0088. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang cooling tower, acara cooling tower. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang acara cooling tower ini. Yang latar belakangnya yaitu air pendingin. Air pendingin itu di sini sangat dibutuhkan karena sebagai uh, media untuk mendinginkan atau menyerap panas fluida dari heat exchanger, yang nantinya air pendingin ini temperaturnya akan menjadi naik. Nah, setelah temperaturnya naik karena diserap oleh panas, karena menyerap panas fluida, nah, air ini akan menjadi panas. Setelah panas, air ini tidak dapat langsung dijadikan sebagai air pendingin pada proses pendingin berikutnya, atau tidak dapat langsung dibuang ke sungai ataupun ke laut, karena di sini tidak uh, tidak memenuhi AMDAL AMDAL atau analisa analisa mengenai dampak lingkungan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ada cara, yaitu biasanya menggunakan cooling tower atau menara pendingin. Nah, pada menara pendingin ini atau cooling tower ini digunakan untuk mendinginkan air yang panas tadi karena hasil menyerap fluida atau menyerap panas. Nah, biasanya pada cooling tower ini menggunakan udara luar dan juga alat untuk mempercepat proses pendinginannya. Pada industri-industri biasanya alat yang digunakan yaitu kipas, karena mungkin lebih cepat uh, mengalami perubahan antara panas ke dinginnya, maka menggunakan kipas. Nah, setelah menjadi dingin kembali, air tersebut dapat kembali digunakan sebagai proses pendinginan atau uh, dapat dipakai sebagai air pendingin lagi atau sebagai medianya. Lalu pada dewasa ini, cooling tower atau menara pendingin banyak sekali kita jumpai di industri-industri besar. Maka dari itu, di sini diharapkan untuk mengerti konsep ataupun cara kerja mengenai cooling tower ini. Nah, biasanya pada cooling tower ini atau menara pendingin ini dioperasikan oleh operator. Walaupun operator tidak ikut serta dalam pembuatan cooling tower, tapi operator uh, harus mengerti bagaimana konsep dari cooling tower ini. Karena yang nantinya operator akan mengisi kembali air yang telah habis atau telah menguap karena proses penguapan. Maka dari itu, operator di sini harus mengerti jelas tentang cooling tower. Lalu di sini di acara cooling tower ini ada 3 tujuan percobaan. Yang pertama yaitu uh, mempelajari karakteristik kolom atau menara, yaitu bilangan bilangan satuan transfer bilangan satuan transfer uh, bilangan satuan transfer atau NTU, lalu isian, lalu faktor bahan isian dan eksponensial. Lalu yang kedua tujuannya yaitu mempelajari uh, mempelajari perubahan kenaikan temperatur air yang masuk ke menara terhadap uh, bilangan satuan transfer keseluruhan, unit keseluruhan atau NTU. Lalu yang ketiga yaitu mempelajari antara perbandingan pengaruh antara L per GA terhadap NTU. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya, yang pertama di sini, menara pendingin adalah menara yang digunakan untuk mendinginkan air pendingin yang telah digunakan pada proses pendinginan atau proses penyerapan panas yang tadinya digunakan, agar air ini dapat digunakan kembali sebagai
air pendingin pada proses pendinginan. Lalu ada pula prinsip kerja dari cooling tower ini, yaitu cooling tower ini memiliki konsep yaitu dengan menggunakan udara luar sebagai sebagai media untuk mendinginkan air pendingin tadi. Jadi air tadi dikontakkan langsung dengan udara luar, sehingga air sama udara tersebut akan bertukar panas. Yang tadinya air menjadi panas, temperaturnya akan merendah, sedangkan udara tersebut temperaturnya akan menjadi tinggi. Dan juga nantinya air ini akan menjadi dingin kembali dan siap untuk digunakan sebagai air pendingin ini. Lalu dalam menara pendingin, aliran panas didinginkan dengan merubah panas laten dan panas sensibel uap air dengan aliran udara kering pada arus yang berlawanan. Air panas dimasukkan dari atas menara dan dikeluarkan dari dasar menara. Aliran udara mengalir secara counter current terhadap aliran air. Pada bagian atas menara, panas ditransfer dari air panas ke udara. Temperatur air biasanya lebih tinggi daripada lapisan antarmuka pada film gas cair atau interface, dan juga temperatur interface ini lebih tinggi daripada temperatur udara. Pada bagian dasar menara, temperatur air dan interface keduanya lebih rendah daripada temperatur udara. Panas sensibel akan ditransfer cairan dan udara ke interface, di mana nanti akan diserap sebagai panas laten pada proses penguapan air. Selain itu, ada juga media pendingin yang digunakan. Nah, media ini berpengaruh sekali pada proses cepat tidaknya pendinginan air pendingin ini. Nah, di sini ada 3 media yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama ada air, udara, dan juga refrigeran. Nah, tapi pada industri-industri besar biasanya menggunakannya udara, karena banyak sekali keuntungannya menggunakan udara. Contohnya aja, udara mudah didapat, murah, lalu tidak menyebabkan korosi, ya menyebabkan tapi tidak setinggi resikonya jika menggunakan air ataupun refrigeran. Lalu tidak perlu pemasangan pipa, lalu tidak perlu pendirian industrinya tuh tidak perlu di samping laut karena menggunakan udara. Kalau menggunakan air kan biasanya di pembangunan industrinya kan di samping di samping laut, makanya menggunakan medianya sebagai air. Tapi kalau udara nih bebas mau di mana aja, karena di mana-mana pasti ada udara. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari bab 1 pada acara cooling tower. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada penjelasan berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai bab kedua, yaitu pada bagian pelaksanaan percobaan. Nah, pada bagian pelaksanaan percobaan ini, saya akan menjelaskan mengenai bahan yang kita gunakan di dalam praktikum, serta rangkaian alat di dalam percobaan cooling tower ini. Nah, di dalam percobaan cooling tower ini, terdapat 2 bahan yang kita perlukan. Yang pertama yaitu air atau air panas. Nah, di sini kita dengan penggunaan air panas ini kita mencoba untuk membuktikan di dalam percobaan air cooling tower ini bahwa air panas tersebut akan dilewatkan melalui suatu menara pendingin atau cooling tower, yang mana hasil dari air panas yang dilewatkan melalui suatu cooling tower tersebut akan menjadi air dengan suhu yang lebih rendah atau lebih dingin. Kemudian bahan yang kedua yaitu udara. Nah, udara di dalam percobaan kali ini berperan sebagai fluida pendingin, di mana udara akan mengambil atau menyerap panas yang dimiliki oleh air. Selanjutnya, pada bagian yang kedua,
saya akan menjelaskan mengenai rangkaian alat. Sebagaimana yang telah kami cantumkan di dalam proposal praktikum, saya akan mencoba menjelaskan bagian-bagian dari rangkaian alat tersebut. Bagian yang pertama yaitu tangki air panas. Tangki air panas di sini adalah sebagai wadah atau sebagai tempat penampungan air panas sebelum air tersebut dimasukkan ke dalam cooling tower. Kemudian bagian yang kedua adalah pompa. Nah, pompa ini akan memberikan power atau tenaga kepada fluida yang nantinya akan disalurkan menuju cooling tower. Kemudian yang ketiga adalah keran pengatur rotameter. Di sini bagian ketiga ini berfungsi untuk mengatur seberapa besar fluida yang nantinya akan masuk ke dalam cooling tower. Kemudian bagian yang keempat adalah rotameter, di mana rotameter di dalam rangkaian alat ini berfungsi untuk mengatur tekanan fluida yang akan masuk ke dalam cooling tower atau menara pendingin. Selanjutnya, bagian yang kelima adalah menara kolom isian atau cooling tower. Nah, di sini cooling tower berperan sebagai alat sebagai tempat berlangsungnya pertukaran panas antara air panas dengan udara kering. Kemudian yang keenam adalah tangki air dingin, di mana air panas yang telah dilewatkan melalui suatu cooling tower akan ditampung di dalam sebuah tangki air dingin. Kemudian yang ketujuh adalah T-dry atau temperatur bola kering atau di situ akan digunakan sebuah termometer yang akan mengukur suhu bola kering. Kemudian yang kedelapan adalah T-wet atau temperatur bola basah, di mana pada bagian kedelapan atau temperatur bola basah ini akan diletakkan sebuah termometer yang guna mengukur berapa suhu dari bola basah, yang biasanya digunakan yaitu termometer yang pada ujungnya diberi kapas dengan diberi sedikit air. Kemudian bagian yang kesembilan adalah temperatur air keluar menara. Jadi setelah air panas dilewatkan melalui sebuah cooling tower, air keluaran dari cooling tower tersebut akan diukur menggunakan sebuah termometer yang hasilnya berupa temperatur air keluar menara. Yang ke-10 yaitu baskom air, di mana baskom air ini digunakan untuk memanaskan air yang akan kita gunakan. Bagian ke-11 adalah kompor, dan bagian yang terakhir, bagian 12 yaitu exhaust. Nah, sekian penjelasan mengenai pelaksanaan percobaan pada praktikum cooling tower ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketina Kurnia Putri Suyono, NIM 12 11 885. Di sini saya akan menyampaikan bagian 2.3 cara kerja acara 5 cooling tower. Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah memeriksa rangkaian alat. Memeriksa rangkaian alat di sini termasuk memastikan bahwa seluruh bagian telah terhubung satu sama lain dan seluruh alat telah tersusun dengan baik dan benar. Selanjutnya, kita perlu memperhatikan dan mencatat suhu termometer bola basah dan suhu termometer bola kering untuk kemudian dijadikan sebagai suhu awal termometer bola basah dan suhu awal termometer bola kering. Lalu kita bisa memasukkan air ke tangki pemanas untuk kemudian dipanaskan. Kemudian yang perlu dilakukan adalah menyalakan pompa dan exhaust secara bersamaan. Setelah pompa dan exhaust dinyalakan secara bersamaan, kita dapat mengatur skala rotameter sesuai dengan yang diperlukan. Untuk mengatur skala rotameter ini, kita dapat memutar keran yang terletak sebelum menara pendingin. Setelah itu, untuk percobaan pertamanya, kita perlu untuk memperhatikan dan mencatat suhu termometer bola basah, termometer bola kering, dan air keluar dari menara pada keadaan laju alir yang konstan dan suhu yang bervariasi. Sedangkan pada percobaan kedua, kita juga perlu memperhatikan dan mencatat suhu termometer bola basah, termometer bola kering, dan air keluar dari menara pada keadaan suhu yang konstan dan laju alir yang bervariasi. Mungkin sekian cara kerja dari acara 5 cooling tower. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.